Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah Minggu pagi ini kita akan membaca dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai dengan 14. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena pada pagi hari ini Engkau kembali berkenan menyapa kami melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Kami mohon bimbingan Roh Kudus. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dan dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah Harun, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sebab itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segeralah juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini dengan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham,
Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah menghendaki agar umatnya taat kepadanya sebagai jawaban atas kasih karunia-Nya yang telah lebih dahulu dianugerahkannya kepada umatnya. Allah mengikat perjanjian dengan Israel. Di atas Gunung Sinai, Allah telah memberikan berbagai peraturan dan petunjuk kepada Musa untuk membuat kemah suci dan berbagai perlengkapannya. Bahkan Allah menuliskan sendiri 10 hukum Allah pada 2 blok batu. Keluaran 31 ayat 18. Kita tahu bahwa 2 hukum yang pertama mengharuskan umat Israel untuk mengutamakan Allah dan melarang mereka untuk menyembah ilah lain. Namun ironisnya, berada di kaki gunung saat menantikan Musa ternyata membuat umat Israel tidak sabar. Mereka mengira bahwa Musa sudah binasa dalam api yang terlihat menghanguskan Gunung Sinai. Ayat pasal 19 ayat 18 kitab Keluaran. Maka bagai anak ayam kehilangan induknya, bangsa Israel terlihat kacau. Lalu mereka mendesak Harun untuk membuat Allah lain yang akan memimpin mereka. Ayatnya yang pertama. Sayangnya, Harun mengikuti kemauan umat Israel dengan membuat patung anak lembu tuangan. Ayat 2 sampai dengan ayat 4. Padahal itu dosa di mata Tuhan. Dengan berbuat demikian, mereka menyamakan Allah dengan patung yang tidak memiliki kekuatan, kemampuan, bahkan kuasa apapun. Mereka melupakan Allah yang masih hadir dalam kemuliaannya di atas Gunung Sinai. Pasal 19 ayat 17 sampai 20 dan pasal 20 ayat 18 kitab Keluaran. Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dan memelihara hidup mereka, mereka melupakan. Mereka lebih ingin percaya kepada Allah palsu buatan mereka sendiri. Sebab itu tidak heran kalau Allah murka sehingga ingin membinasakan mereka. Ayat 9 sampai dengan ayat 10. Namun Musa sebagai pemimpin yang sangat peduli kepada umat yang dipercayakan kepadanya, yang ia kasihi, memohon dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan, mohon mengampuni umatnya agar tidak diolok-olok oleh orang Mesir, juga demi perjanjian dengan leluhur Israel.
Keluaran 32 ayat 11 sampai dengan 13. Doa Musa didengar Tuhan. Ia tidak jadi melenyapkan umatnya. Ayat 14. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemarahan Allah memperlihatkan ketidaksukaannya bila umat tidak menjadikan Dia sebagai Allah satu-satunya. Sebab itu, mari kita introspeksi. Apakah kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang kita sembah, atau adakah pihak lain yang menjadi sandaran kita? Ingatlah, kita hanya boleh menyembah dan memprioritaskan Allah di atas segala sesuatu, karena Dia telah menebus kita di dalam Yesus Kristus. Sebab itu setiap umat percaya yang merasakan, yang mengalami kasih dan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidupnya, hendaknya memuji dan memasyurkan Tuhan dalam segala bentuk dan tanggung jawabnya sebagai ungkapan, sebagai ekspresi iman umat yang percaya. Karenanya, sebagai umat yang sudah diselamatkan, kita diajak untuk tetap menempatkan, memposisikan, dan sekaligus mempertahankan jati diri kekristenan dengan mengakui dan menyaksikan bahwa sesungguhnya Allah yang disembah dalam Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan, Raja penebus bagi umat percaya, yang telah berjanji tetap setia menjaga keluar masuk setiap umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri dan bersama-sama dalam persekutuan sebagai umat yang percaya mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam perjamuan kudus. Prakata, sesungguhnya besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tak takut, ya Tuhan, dan tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran
segala penghakimannya. Dengarkanlah penetapan perjamuan kudus yang dapat kita baca melalui surat Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, di sebelah kanan Allah. Mari kita berdoa, doa Bapa kami yang diucapkan bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Undangan perjamuan. Marilah, segala sesuatu sudah tersedia. Marilah memuji Allah. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus memenuhi persekutuan kita. Pelayanan perjamuan kudus. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan dosa-dosa kita.
Cara yang dipakai untuk mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan dosa-dosa kita. Mengakhiri perjamuan kudus di rumah, saya akan bacakan dari Mazmur 23. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu, karena sungguh besar anugerah-Mu kepada kami. Engkau tetap setia menjaga, memelihara, memberikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera bagi kami, sehingga dengannya kami dapat mengikuti ibadah perjamuan kudus, mengingatkan kepada kami apa yang Tuhan sudah buat bagi kami dan apa yang patut kami buat sebagai ungkapan ucapan syukur kami kepadamu. Tolong kami ya Tuhan untuk tetap setia menjalani hidup yang berkenan kepadamu, tetap setia menempatkan Engkau di atas segala-galanya, tetap setia memberi diri untuk senantiasa dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan pimpin, pelihara, memberkati suami, memberkati istri, memberkati anak-anak, anak mantu, memberkati cucu-cucu kami, memberkati kakak adik kami, memberkati orang tua kami. Pelihara kami semua di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk memberi persembahan. Tapi sebelum Bapak Ibu memberi persembahan untuk pengantar pada penyampaian persembahan, saya akan bacakan 2 Korintus 9 ayat 8 sampai dengan ayat 6 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu,
supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sementara persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 288 bait 1 saja. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena dengan kasih-Mu Engkau berkenan memberi kesempatan kepada kami memberikan persembahan. Kami percaya apa yang kami persembahkan adalah berasal daripada-Mu. Kami mohon biarlah persembahan ini kami dapat pakai untuk pelayanan kasih dan keadilan di tengah-tengah persekutuan dengan umat-Mu di Bahtera Allah. Dalam Yesus Kristus kami persembahkan dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah, dan setelah ibadah ini kita akan melanjutkan kegiatan masing-masing dalam keluarga. Marilah kita lanjutkan dengan senantiasa mengingat dan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam tugas tanggung jawab kita. Nyanyian pemutusan Kidung Jemaat 413 bait 1. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat akan jalan seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ini, dan biarlah setelah selesai ibadah kita melanjutkan perjalanan hidup kita dengan tetap setia memperlakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat dalam hidup dan perjalanan hidup kita pribadi dan keluarga masing-masing. Kita menyanyi Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat akan jalan seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
213 bait kedua. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan, pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Demikian ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.